Hai teman-teman, kembali lagi ke Cerita Wiki. Kali ini kita akan membahas salah satu alat canggih buatan Israel sebagai anti rudal yang bisa melindungi mereka dari serangan udara. Bagaimana bisa? Dan secanggih apa sih? Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini ya. Keep watching. Nah guys, perlu diketahui kan, kita tidak tahu kapan serangan militer itu datang. Negara-negara di daerah yang sedang menghadapi konflik seperti Timur Tengah memiliki sistem anti rudal pastinya. Dengan sistem penangkal anti rudal ini, para rakyat yang tidak bersalah itu bisa aman dari gempuran yang mematikan. Jangan jedor bisa aman lah ya. Nah, salah satu sistem penangkal misil terkemuka di dunia dimiliki oleh Israel yang dikenal dengan nama Iron Dome atau dalam bahasa Israelnya Kipat Barzel. Alat ini ditempatkan secara strategis agar dapat melindungi bangsa Israel. Nah, segimana hebatnya si Iron Dome ini dalam menangkal serangan udara dan secanggih apa? Let's check it out. Nah guys, kita mulai kenapa proyek Iron Dome ini bisa dilakukan. Ini dikarenakan pada Perang Libanon kedua di bulan Juli sampai Agustus 2006 antara Israel dan Libanon. Kelompok ekstremis yang bernama Hizbollah melontarkan hampir 4.000 roket jarak pendek yang bertipe Katyusha ke Haifa dan wilayah utara Israel. Serangan tersebut menewaskan 44 warga Israel dan mencerai-beraikan 250.000 kaum Yahudi. Diperkirakan 1 juta rakyat Israel dipaksa mengungsi. Tidak hanya itu saja, di tahun 2008, lebih dari 8.000 serangan udara, 4.000 mortir, dan 4.000 roket yang berjenis Qassam dikirim oleh Hamas dari Gaza ke Israel Selatan. Nah, karena jangkauan roket Qassam ini telah diperluas, sehingga masyarakat Israel pada saat itu terancam. Dikarenakan jangkauan rudal musuh semakin meluas, tepatnya pada bulan Februari 2007, Menteri Pertahanan pada saat itu, Amir Peretz, memilih melakukan proyek Iron Dome sebagai perlindungan terhadap serangan udara dari perang yang tidak berkesudahan tersebut. Jadi, ditunjukkanlah sebuah institusi yang bernama Rafael Advanced Defense System yang ditunjuk untuk mengembangkan proyek tersebut. Dan di tahun 2009, Iron Dome ini menunjukkan hasil yang impresif. Nah guys, di tahun 2010, Angkatan Udara Israel membentuk tim khusus untuk mengoperasikan Iron Dome. Tes kendali Iron Dome pun berjalan dengan lancar dalam menangkal serangan udara yang mirip dari roket Katyusha dan Qassam tersebut. Di tahun 2011 juga, Menteri Pertahanan Israel pada saat itu Ehud Barak mengesahkan aktivasi Iron Dome. Dan sampai sekarang ini, Israel telah memasang 10 Iron Dome di wilayah mereka. Wow! Di tahun 2012, tepatnya di bulan Maret, lebih dari 300 roket ditujukan ke Israel. Dari jumlah tersebut, 177 menimpa Israel dan 56 berhasil dicegat oleh Iron Dome. Kayak senjata ampuh gitu ya. Kemudian tetap berlanjut pada bulan November 2012, Iron Dome berpartisipasi pada operasi tiang pertahanan negara, di mana waktu itu Hamas menembakkan lebih dari 1.500 roket ke arah Israel dan Iron Dome mencegat lebih dari 420 serangan udara dengan akurasi setinggi 85%. Namun, nyawa 4 rakyat Israel waktu itu melayang dalam insiden ini. Faktanya lagi, di tahun 2014, Iron Dome juga disertakan dalam Perang Gaza atau Operasi Perlindungan Tepi. Selama konflik 50 hari tersebut, Iron Dome menghadang 735 misil dari total hampir 4.600 serangan udara dengan akurasi 90%. Dan di akhir Oktober 2014, Iron Dome telah mencegat lebih dari 1.200 roket yang menyerang Israel. Fakta ya guys. Yang ketiga, keterlibatan Amerika Serikat dalam pengembangan Iron Dome. Dana untuk pengembangan Iron Dome itu bukan hanya datang secara internal guys, melainkan juga datang dari salah satu sahabat Israel yang bernama Amerika Serikat. Aduh, dimulai dari ketertarikan Presiden Amerika Serikat ke-44 yaitu Barack Obama, Amerika Serikat terus mendukung pengembangan Iron Dome ini. Hingga per 2018 tahun kemarin, negara pemamasang ini sudah menggelontorkan dana hingga 1, miliar US dollar atau 22 triliun. Gimana lah Amerika Serikat ini? Dia sendiri yang berkoar-koar untuk perdamaian dunia, dia sendiri yang jadi donatur. Aduh, pusing kan? Dan fakta mencengangkan lagi guys, pada tahun 2019, Amerika Serikat juga mengumumkan pembelian 2 unit sistem Iron Dome senilai 373 juta US dollar atau 5,3 triliun dengan 2 pos komando dan radar. Gila betul.
Yang keempat adalah negara-negara yang tertarik dengan Iron Dome. Selain Amerika Serikat, beberapa negara maju dunia juga tertarik untuk memasang Iron Dome sebagai sarana pencegahan serangan udara. Negara manakah itu? Yang pertama adalah Azerbaijan. Negara ini adalah negara pertama yang membeli Iron Dome dari Israel. Yang kedua adalah Rumania. Perusahaan kedirgantaraan Rumania yang bernama Romero menyetujui produksi Iron Dome pada tahun 2018 di negara mereka. Yang ketiga, India. Sempat tarik ulur, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyetujui transaksi pembelian Iron Dome senilai 2 miliar US dollar atau sekitar 28 triliun. Waduh, Israel ini bisa balik modal besar ya. Yang keempat adalah negara-negara NATO. Kementerian Pertahanan Israel membicarakan penjualan Iron Dome kepada negara-negara Eropa anggota NATO untuk melindungi tentara mereka yang dikirim ke Afghanistan dan Irak. Aduh. Yang kelima adalah Sea Dome. Selain mengembangkan Iron Dome, Israel mengembangkan Sea Dome. Lah, apa itu Sea Dome? Sea Dome berfungsi melindungi kapal di perairan dan pesisir dari serangan balistik dan serangan langsung lainnya. Nah, bisa dikatakan Sea Dome ini versi keamanan laut di Israel. Berbeda dengan Iron Dome guys, Sea Dome ini dibekali tabung 10 peluru berisi misil Tamir yang diluncurkan secara vertikal dengan cakupan 360 derajat. Wow! Nah guys, sekian dulu dari cerita Wiki. Semoga info ini bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini. See you in another video. Bye!